Hey, it's Indie Game Lover. Hi. Kita sedang menunggu narasumbernya bersiap-siap ya. Mana yang bahas ini? Hey, I cannot stick around. Try to sleep in a few, but figured I can at least put little. How to stick. Thank you so much, Indie Game Lover, for hosting. Yeah, today we are gonna cover up the Rage in Peace, some Indonesian indie games. Well, unfortunately, the show will be in Indonesians, so maybe you cannot follow all through the podcast. And Samurai, welcome to the chat. Yeah, hi, say hey. Welcome. Okay, so we are still waiting for the the developers is getting ready. So as for now, maybe you can only see me. Hi. Oh well. Yeah, so just to get straight that this show will be in Indonesian, so I want to apologize one more time if you are not really don't get it what we say, but well, the show is mostly for the Indonesians, so try to make it a little bit easier for the audience. I was about to go pick you guys. I heard Rage in Peace. Yeah. Thank you so much anyway, Indie Game Lover. Anyway, I really do want to post a lot of indie games like you do in your Instagram. But yeah, Hana, please do the translate transkrip semua show-nya. That's a lot and too much to ask. Yeah, we are still waiting for the devs, but just for your information, the game Rage in Peace is just won the Game of the Year award at a local game events. So it's quite lucky for me to have the developers here now today to talk about it. Boleh di-dub kah ini, Bang? Sebaiknya di-dub. Jadi ntar kalau gua ngomong apa, nanti please tolong di ini ya, kayak terutama kalau nanti tiba-tiba ada yang masuk tuh nggak tahu ya, itu ada beberapa nih underage yang biasanya tidak terlalu ngerti bahasa Inggris, jadi gue ngomong apa nanti di 10,000 bucks not even covered the operation cost of all this. Oke. Jadi selagi kita menunggu, pas banget sih sebenarnya gue sekalian mau menjelaskan aja nih the whole thing. Saya baca ya
Oke, so acara ini tidak disponsori oleh siapapun. Jadi kalau kalian mau support acara ini bener-bener start dari kecil banget, small, dari individu. Yang bisa kalian lakukan adalah nonton streamnya, share streamnya, dan ya sesuai yang tertulis di sana, di situ. Hari ini akan ada giveaway. Terima kasih Toge, terima kasih shout out to Neng Hana dari Toge. Toge itu adalah publishernya Rage in Peace. Jadi mereka berbaik hati banget sudah mau meluangkan beberapa key mereka untuk dibagikan buat penonton. Caranya gimana? Hari ini sudah gue persiapkan, itu adalah giveaway. Kalian bisa cek poin tiket. Jadi intinya nanti draw-nya bakal langsung di akhir stream. Itu jadi nanti kalau misalkan ada yang masuk di tengah-tengah terus habis itu bingung gimana giveaway-nya. Giveaway itu khusus di Twitch karena sinkronisasinya sama Twitch. Jadi satu tiket itu 20 jack bits. Itu ada di panel semua tata cara perolehan jack bits ya. Itu sebenarnya supaya gampang aja sih memfilternya. Nanti ya bakal di draw di akhir stream. Dan lanjut lagi, buat orang-orang yang percaya kalau konten positif itu sulit ditemukan, please do yourself a favor buat nge-share streamnya. Topiknya seputar game. Kita bakal bawainnya santai-santai aja sih sebenarnya. Cenderung ngobrol-ngobrol biasa, tapi nanti bakal visual banget. Jadi kalian bisa lihat langsung gamenya, ngobrol langsung. Terus kalau ada pertanyaan apapun, silakan shoot it at the chat. Gue cukup percaya sama community gue sendiri kalau nggak bakal ada yang aneh-aneh dan menyimpang ya. Dan ya begitulah infonya. Sedikit info mungkin tadi udah dibahas di awal. Kalau Rage in Peace ini adalah game pemenang Game of the Year di Game Prime 2019. Jadi interesting banget, dan mari kita bedah-bedah dan ngobrol-ngobrol bersama otak di belakangnya. Ini beliau sedang bersiap-siap, gue tidak bisa dengar dari Discord ya. Jadi be right back dulu beberapa menit sembari mengecek apakah beliaunya sudah ready atau belum. Karena beliau kayaknya mempersiapkan sesuatu nih, entah apa. Jadi itu saja dulu. Wah, gue tidak ngecek ya, tadi itu agak-agak ketutupan kali ya suaranya sama ini musik. Tapi oke lah, pelan-pelan guys ya. Be right back.
lama. Dirawat jalan. Oke. Oh ya. Oh ya. Halo semuanya sudah di situ. Maaf sudah menunggu. Mic-nya masih ke mute. Oke, jadi tadi udah siap-siap dan sekarang eh, s- udah mempersiapkan apa tadi? By the way, sorry, jadi gue supaya tidak salah nih ngedress ya di. Hmm. Sekali lagi nih Oke. di addressnya gue manggilnya apa nih? Ah, Saudara ya amatir aja deh nggak apa-apa. Soalnya emang Amatir. ada pakai nick itu juga kalau di game dev. Kalau mau lebih sopan Mas amatir lah. Oke, kalau gitu gue tidak salah nih ya. Gue bakal nampilin nama. Oh, gue kasih inisial ya kali ya. Gue kasih inisial ya. Gue kasih inisial. Jadi gini nih. Iya. Eh, Hup. Oke, sudah masuk. Oke guys. Oke. Tadi di intro jadinya gue udah bahas ini sih, udah bahas sedikit eh tentang apa sih sebenarnya ini tuh game apa gitu. Belum terlalu lengkap, Hmm. disimpan untuk Oke. ininya saja, untuk ini main course ya kan. Jadi eh ya oke, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan ininya sejauh apa juga terserah sih. Yang mau informasi yang bisa didisclose. Ah, oke, oke, oke. Halo semuanya. Aduh. Saya amatir developer dari Race in Peace yang apa ya di sesi ini bakal dibahas lah sama Om Jack. Jadi kayak ya saya developernya kita kalau tim full time-nya ada 3 orang dari kami dari Rolling Glory Jam itu sebuah unit mungkin bisa disebut unit ya unit kecil untuk indie game development gitu dari sebuah studio yang lebih gede dari Bandung Rolling Glory juga namanya ya gitu sih perkenalan dari saya. Rolling Glory itu kalau gue sempat lihat websitenya, itu tadinya malah dari Ya. mobile apps ya, kayak apps bukan game ya tadinya ya. Ya betul. Kalau Rolling Glory sendiri sih sebenarnya kreatif digital studio. Kita ngerjain kreatif dan digital, jadi di dalamnya juga ada apps, ada website, dan tentu Hmm. aja ada game. Selalu di 2016 kita sebelumnya udah ada beberapa attempt untuk bikin produk yang apa ya game juga. Tapi 2016 kita baru akhirnya bikin game premium lah kasarnya ya di sini. Hmm. Gitu. 2016 tuh guys, sekarang 2019, lihat berapa lama tuh. Nah, Ya, kenapa akhirnya ngedevelop game, dan kan gini pasti kan ada banyak pilihan, maksudnya pilihan kenapa ya. ya, what's the story gitu, firstnya kenapa ke trigger ngedev. Oke, kalau sebenarnya kalau di game dev sendiri, game dev secara itu ya, dari skala yang sangat kecil lah, bukan bikin studio game dev atau apa sih, udah mulai dari lumayan lama. Aku sendiri mulai di 2007 itu di Oh. zaman-zaman kuliah dulu. Itu zaman-zaman game flash lagi merebak-rebaknya lah orang ke web main game flash. Itu kan sebenarnya game-game yang ada di situ kan dibelilah oleh si web itu dari para game developer. Nah itu aku melakukan model itulah, jadi aku bikin game lalu si sponsorship sih nyebutannya waktu itu, si web portal web itu ada uang sponsorship, lalu uh, ya game kita jadi bisa dimainin orang di situ gitu, kayak agak kayak jual cookies gitu sih. Nah, ini Nah itu inline nih kayak pertanyaan gue nih sama nih kayak nih Lahlan, welcome Lahlan dari Twitch. Dulu 2007 berarti belajar pertamanya tuh bidang-bidang developing itu lewat mana? Nah kebetulan oh Lahlan nih gue tahu nih
Dia masih SMP soalnya. Jadi kayak Wih, iya mantap. sekarang Dia ya. bikin game juga segala macam. Makanya Oke, hmm, Velo indie developer ya. Velo hmm. developer, halo halo. Velo developer nih. Gimana tadi berarti mulai belajarnya dari mana Iya, sih? dari mana? Ha? Kalau dari background resmi, background resmi itu apa Sorry gitu? nih Amin. Maksudnya kalau background sih malah dari programming, dari engineering. Hmm, Jadi programming. dari sudah belajar programming sih pertama dari kuliah. Dari SMA, sorry. Dari SMA emang udah bisa programming. Sebenarnya game pertama tuh pas zaman SMA pakai ASCII gitu. Jadi si bayangkan pixel art tapi pixelnya tuh huruf X gitu katanya. Aku bikin game fighting gitulah. Gembel banget lah itu ya. Tapi ya dulu sih nggak ngerti ya, tapi kalau sekarang tuh kayak ternyata aku tuh mulai dari dulu banget ya gitu setelah itu ya, setelah Setelah connecting journey. the dots gitu. Iya, 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 ya. iya, iya. Aduh, Itu kayak bayang. ketertarikannya pun ternyata tanpa sadar ke arah situ, walaupun ya pada akhirnya di profesional agak kadang geser dikit sampai akhirnya ya mutusin ya kayak game tuh intinya bukan benda baru lah buat personal gitu, game dev terutama. Mhm. Ya aku lebih banyak 2007. game dev dibanding main game deh sebenarnya. Sebenarnya itu ininya ya, apa kayak pedang bermata duanya gitu ya. Iya, Pengen iya, iya, pengen iya. bikin game jadinya tidak punya waktu main game gitu. Ya, bikin game sendiri kan ya gitu lah. Sesibuk itu tapi Pak. Maksudnya sepadat itu Uh, sekarang. Kayak uh, apa pas kalau misalnya lagi game dev gitu ya? iya. Ada. Kalau game dev sih sebenarnya ya setidaknya kalau di tim kita kan timnya kecil banget ya. Timnya maksudnya yang bahkan yang core dari awal sampai akhir itu cuma berdua, tapi yang full time Hmm. di setiap saat itu ada 3 orang. Nah itu tuh intinya sih, tapi kita collab sama Monkey Melody buat musik sama soundnya. I see, I see. Tapi intinya selain si art, implementasi art, basically aku semua yang ngerjain. Jadi kayak lebih karena yang dikerjain banyak banget juga sih, gitu. Jadi kayak ya udah nggak sempet ngapa-ngapain lagi. Tapi bukan karena terpaksa, malah karena seru gitu. Jadi gitulah kayak dilema-dilema Aha. paradoksnya game dev. Berarti Gitu. trivia nih. Berarti Pak Amatir terakhir kali main game kapan? Oh, kalau habis rilis main game semua, main game terus kok. Oh gitu. Oh, setelah Iya, rilis udah lega udah ini. iya, ya. Coba habis rilis tuh banyak main game yang kayak backlog lama nggak dimainin gitu. Yang dari I dulu see, I pengen see. tapi baru main. Kayak maksudnya Child of Light tuh aku Hmm, baru main akhir-akhir ini kayak itu. jelek banget ya sih. Itu Ternyata kayak guys. jelek banget sih. Guys, please check Child of Light, please. Child of Light. Yang gitu-gitu loh maksudnya tuh kayak, tapi ya di saat ini senang karena ya udah kan akhirnya udah main dan dapat experience-nya gitu. Apa ya game-game yang lama yang baru main akhirnya ini banyak banget kok. Kayak puas-puasin deh gitu. Apa tuh tiga yang dimainin? 3 teratas Uh, yang terakhir kali dimainin. Kalau terakhir banget namatin yang Cadence of Hyrule, itu kayak agak wajib gitu kan karena sih udah lalu sebelumnya Child of Light, sebelumnya lagi tuh Little Nightmares. Oh, Itu kayak baru main gitu loh, bayangkan baru main. iya Tapi ya benar. iya gitu. Ah, Tapi ya kadang-kadang tuh sebelum ada game yang baru bisa ke catch up-nya tuh jauh banget, jauh gitu. jauh banget. By the way, Child of Light tuh 2013, terus Ya, 6 tahun tuh coy. 6 tahun akhirnya main dan kayak anjir, game 2013 tuh udah kayak gini loh gitu. Karena tuh ya kan Aduh itu developer kan ini kayak sih kebayang lah cantik prosesnya. banget Child of Iya, Light. ya. Oke, Kayak twist-nya enak banget. Twist battle-nya tuh nikmat banget. iya sih. Wah gawat, malah jadi ngomong game lain. Nah, Iya. pasti bridging-nya kan. Jadi ini mungkin kita masuk dikit langsung ke ininya aja nih Rage in Peace nih. Oke. Ini kan lagi running nih, teman-teman bisa lihat nih di bawah. Ini by the way gameplay by the mighty Jorge Risto ya. Kalau belum tahu Jorge Risto, di dunia game action, game indie dan yang tipenya begini, doi adalah master raja segala raja nih buat gini-gini. Oh iya ya. Ya. Oh, maksudnya sejujurnya kan aku cukup shock karena dia mainin yang si itu mode Pilgrimage dari awal ya. sampai akhir ya, Pilgrimage dari awal boleh mati, dan dia memang muncul di Discord-nya Togi juga waktu itu, jadi kita emang pernah ada ngobrol personal gitu. Tapi aku nggak tahu dia terkenal itu katanya. Dia ini sih kayak hardcore gamer. Hardcore tuh ini ya guys, membahas sedikit nih soal hardcore nih, maaf menyimpang. Oke. Hardcore gamer itu bukan soal lu mainin game banyak-banyak game, tapi menurut gua hardcore gamer itu lu nekunin satu game sampai jadi master di situ udah bisa disebut hardcore gamer gitu.
Jadi ya itulah, Oh, itu tidak penting, tidak penting. Itu tidak penting. Mari kita membahas yang penting di sini yaitu Rage in Peace-nya. Person honor berarti ya. Sebuah kebanggaan bisa dimainkan oleh Iya, Jorge Risto. Oke, oke. Jorge Risto, The Master. Hmm. Ini satu hal yang pertama kali gue lihat dari awal sampai habis. Ini kan Hmm. artnya banyak banget, bener-bener Ya, super banyak. ya. Jadi di mana sih part paling beratnya gitu? Hmm. Sebenarnya workload terutama ya. Workload Kayak, ya. Oke, jadi kalau ngomongin tentang art sih, ini ada kan semuanya kita hand drawn ya, hand drawn. Lalu buat iya iya. animasi juga banyak yang memilih memilih ya benar frame by frame gitulah. Aku nggak tahu ini canggih atau bodoh, tapi masa itu pokoknya gila-gilaan dan yang ngerjain cuma satu orang gitu, si Riva. Nah, jadi ada Artisnya, yang ilustratornya cuma satu orang. ya yang ilustrator Wah, untuk benar-benar art si gamenya satu orang. Itu tuh yang aku bilang dari awal sampai akhir tim yang sama si Riva itu, Riva Marino. Kebetulan dia nggak bisa hadir. Aku bukan bukan karena berhalangan, tapi aku lupa ngomong. Halo, kalau Riva nonton, oh sorry sorry. ini apa? Harusnya dia diajak maksudnya? Ya, sangat bisa kita berdua. Oh. Oke oke. Lalu Dia nonton rekamannya aja ya mungkin ya. ya mungkin sebel. Sorry Pak, pokoknya kayak epic lah, epic banget dia dan selera art kita juga sama. Jadi kayak tidak ada sesuatu yang berarti dalam. Maksudnya aku cerita, aku pengen ngebayanginnya tuh gini-gini, lalu dia bikin tuh kayak ya udah ayo gitu, atau kayak tidak terlalu banyak tektok di situ. Artnya gila, lalu kita juga ini juga tidak tahu canggih atau bodoh, yaitu kayak timnya udah tahu kayak gitu tuh kita bikin boardnya tuh bener 6 ya, 6 dan itu tuh bener beda gitu loh, tidak kita waktu itu belum mikirin reusable art lah atau modular bro, Aha. semuanya semua gambar aja gitu, ya itu gila sih. Iya kan apa? Bocoran nggak apa-apa nih kali ya. Ini kan act-nya Hmm. ada 5, bener kan? Hmm. Itu berarti ya panjang-panjang dan itu satu persatu Ya, banget kan berarti kan di ininya. ya. Cuma satu. Cannot Untuk yang imagine. satu artis lagi itu yang bantuin di VFX, di animasi gitu-gitu, di UI. Jadi kayak Riva bisa fokus ilustrasinya. Ini karena bisa dilihat nih rolling di bawah juga. Kalian bisa kebayangkan nih gameplaynya tuh kayak apa. By the way, itu tadi ada yang nanya kalau dari tim sendiri berapa orang udah kejawab berarti ya Pak DMT Hmm. itu dilakukan di mana? Oh, di mana? Di mana katanya? Di mana tuh apa? Kota Nggak tahu ya. atau di Ini kurang kota ya? spesifik juga nih. Di mananya Ya, apa ya? Mungkin ya kalau di coba kota dan ininya kali berarti. oke oke. Kalau di mana sih di studio Dom kita di Bandung. Ya domisili semua. Bandung tuh guys. Ya Ini. mungkin nggak 100% development, tapi semua development dilakukan di Bandung di studio kecil kita. Bentar uh, aku sembari mencari sebuah foto studio kami deh, Om, biar aku Oh, oke, bayangin. siap, siap, siap. Kalau Sebenarnya gitu saya juga tadi. bisa sih ini mencari. Kita ada kayak bukan foto shoot sih, tapi menjelang akhir tuh ada kayak satu foto-fotoan yang oke, biar kayak Oh, uh, establish. ya kayak oke, kita Hmm. selesai gitu. Bentar. Ya begitu kira-kira Om. Kalau Di Bandung di, ya, studio di Bandung. oh ya tadi kalau misalnya Pak Amatir mau nge-screen share bisa juga loh, langsung Ya, ke Mas nah, ma- Mas amatir aja deh. Mas Mas amatir. Amatir. Makin nggak jelas ya, tapi nggak Mas amatir. Itu Pak itu kayak bro gitu loh bro. Iya, Bra bro gitu. amatir Tapi karena aja. gue nggak demen bra bro, Pak aja udah. Iya sih. Ini game bikin kita pusing ya. Nah, try it for yourself dan semoga nanti kalau giveaway lo menang lah Lan. Oh giveaway-nya sih itu. Nah, Giveaway-nya. Oke. giveaway-nya sekarang. Tadi di intro udah gue jelasin dikit sih. Jadi Hmm. kalau ini yang nonton, mungkin sembari Mas Amatir menyari fotonya, ini gue Ya. jadi intinya sih tinggal ketik slash tanda seru tiket, tanda seru Hmm. tiket. Nah itu beli tiketnya itu sama dengan entry giveaway-nya gitu. Nanti di draw di akhir stream ini Oh, langsung. oke. Mantap mantap. Timnya ada Om Amatir sebagai programmer. Nah ini ya Neng Hana membantu menjelaskan. Wah gila di ini loh, di lock loh sama Neng Hana beneran. Tadi bercanda-bercanda kayak
Ini tolong dong di transkrip nih pembicaraannya. Oh, asli. Neng Hana. The best lah dengan emang. Sembari lanjut deh, aku kayak nyarinya lama. Sampai Gak cari-cari. apa-apa ya. Oke. Berarti ini kan rilisnya 2018. Hmm. What's the hardship sih during the development phase? Maksudnya selain tadi artnya Oh, gila, hmm. gua paham banget Hardship. kalau kayaknya tuh kalau titik terberat kalau dalam perilisan game tuh malah bukan developingnya kan sebenarnya. Bukan developingnya Ya. aja, sorry maksudnya. Developing juga jangan-jangan ada yang berat juga sih. Iya. Apalagi, Mungkin apa ya kalau terberat? Sebenarnya kalau developingnya tuh yang mungkin lebih tepatnya developingnya tuh yang terberat bukan di teknisnya. Jadi maksudnya kan ya coding udah sehari-hari. Si Riva juga sebagai ilustrator ya emang sehari-hari gambar gitu lah dan kita sangat nikmati itu, enjoying the process. Cuma paling beratnya, cuma cukup untungnya sih sudah aku sama Riva sudah sepakat adalah dari awal kita tahu ini akan menjadi apa ya periode waktu yang panjang untuk mengerjakan satu hal yang sama gitu. Ya apa ya maksudnya kayak bakal menyedot waktu dan energi yang sangat besar sehingga sangat wajar kalau di tengah tuh ada yang down lah atau misalnya super burnout sehingga nggak bisa mikirin ya lebih yang gitu-gitu sih. Mental kali ya yang paling berat tuh mental. karena Cuma itu long mungkin run. long run By the way ini tuh Kickstarter nggak sih Pak dulu? Gua nggak tahu tuh. enggak Kickstarter. Wah gila. Semua modal dari kantong sendiri berarti atau Kan kita dipublish lagi ada ya? itulah ada yang I membantu see. runway Tapi kan ya. publish kan after develop atau dari awal udah ini. Maksudnya ada Udah apa ya? kontak-kontakan dari Ini awal. NDA nggak ya? Nggak tahu kan ada komentar kayak gitu. Maksudnya bukan community sih sebenarnya. Lebih ya mereka juga ngebantu di development nggak cuma publishing. Memang si Toge kan visinya emang ngebantu developer lokal soalnya nggak sekedar Ya. ada gimana nih bagus aku publish bukan gitu. Tapi ya di proses developmentnya pun sangat membantu. Itu. Kickstarter itu apa ya? Wah, kan pengetahuan baru. Wah, Kickstarter mungkin sekalian ini dikit aja. Kickstarter jadi semacam crowdfunding. Aduh, tambah bingung kan. Intinya menggalang dana gitu dari orang. Jadi kita presentasiin project kita kayak apa. Kita menggalang dana. Tahu kita bisa. Nah, kayak gitulah gitu. Cuman ini buat presentasi project tertentu. Bisa game, bisa movie, bisa apa. Nah, itu Kickstarter. Itulah Lan. Oh, ada yang bantu menjawab, gue lupa. Iya. Terima kasih teman-teman. Ini dibantu ya. Begitu, sangat baik orang-orang. Terima kasih. Aduh, luar biasa community. Makanya lumayan pede sekarang. Ya, nih tadinya gue tuh mau run gini-gini. Apa kenapa? Abis ini baru kayak ngobrol-ngobrol sama Om Jack. Mau ngobrol. Iya. Oh, by the way, bener-bener ini bocorannya kita belum pernah ngobrol sama sekali. Bahkan nggak tahu apa-apa gitu ininya maksudnya. Tapi sekali lagi diulang lagi shout outnya. Terima kasih Neng Hana yang udah nge-link kami. Halo. Sempat Aku ngobrolnya manggilnya Saju. Saju? Oh, I see. Iya. Tapi mungkin Neng Hana pengennya dipanggil Hana kan? Oh gitu. Coba Hana, maunya dipanggil apa? Gue juga belum pernah nanya sebenarnya. Main Neng Hana aja. Oke. Jadi aku salah menyebutkan nama asli. Ini Game of the Year 2019. Ya, menurut lo fitur apa kenapa bisa menang gitu? Gue mau nanya gitu sih dari lo sendiri. Wah, itu juga sebenarnya kalau ada yang punya jawaban aku gak punya. Jadi kayak kemarin sih gimana ya, kan kita hampir dari 2015 nggak pernah absen game prime. Bahkan 2015 itu datang bawa Racing Peace zaman prototype yang emang dimulai dibikinnya di game-game 2014, cuma kayak kita bikin prototype-nya banget gitu. Nah itu tuh kayak ya kita pernah beberapa kali dinominasiin jadi most promising games gitu lah. Tapi kayak apa ya, kayak
ya yang dinominasiin yang selain kita tuh epic gitu loh. Jadi kayak oke, pertama kan kayak ye, kedua mulai oke, yang ketiga kemarin nominasi jadi kayak Game of the Year kayak juga oke. Di situ ada Part yang Art, Yes, ada yes. Hollywood, ada Happy Glass, ada She. Kayak makanya nggak kebayang ada Pamali itu tuh She. udah Mhm. dari berbagai sisi juga. Selain emang respect banget ke developernya masing-masing, ya ke game sendiri juga sangat epic gitu. Jadi kalau ditanya kenapa tidak tahu. Tapi kalau kira-kira Dari kenapa iya sih? dari lu. Heeh, Nah, heeh. kira-kira kenapa tuh apa ya? Kalau aku itu ya kalau boleh benar analisis gembel untuk apa yang kira-kira bisa itu ya kalau mungkin uniqueness kali ya. Maksudnya Mhm. kalau yang Resident Evil ini juga dari masukan teman-teman sih kan aku Ah, kata ah, juga ah. aku nggak percaya kenapa bisa gitu. Yang tonton kayak Ya itu yang menarik tuh, interesting. itu tuh kayak uniqueness-nya lebih ke tema yang diangkat, lalu si gameplaynya kayak storytelling-nya yang ini banyak testi orang tapi aku juga ya senang Hmm. storytelling dan kan emang story driven dan emang cukup berat di situ dan Yeah. topik yang dibahas pun cukup dalam lah sebenarnya gitu. Walaupun di luar etapa HI ya yang pengen disampaikan cukup dalam. Ya mungkin itu sih yang bisa bikin ya dalam tanda kutip lebih lah untuk sebagai game of the year dibanding yang lain. By the way, Tergantung. karena tadi udah menyinggung soal kayak storyline dan premisnya ya. Nih gue langsung Ah, googling Rage in Peace dan gue bacain nih. Logline storynya. Di Steam. Nah ini dia. Unravel the last day of Timmy's life as he races against time to get back home and fulfill his soul dream of dying peacefully in his pajamas. Ini sebelah kanan nih guys. In peace and with no drama. That's so powerful buat gue. Maksudnya kayak nggak ada deskripsi game Steam kayak gitu menurut gue. Ya itu menurut gue that's ya benar banget kalau itu catchy banget maksudnya apalagi ditaruhnya di deskripsi ini deskripsi game gitu. Iya, 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 iya sih. Nggak ada kadang tuh aku kayak sebagai orang yang di sini udah ngerjain Dota tuh kayak bahasa Sudesi bal apa ya kayak udah kebal dengan gitu lalu saat orang ngomong ini gini-gini oh ya sih ya mungkin yang bagus kayak udah kayak sangat kebal dengan ya kan premis udah didesain dari 2016-an lalu ya diulang-ulang berkali-kali lama-lama kan pertama 2016. kan kayak oh bagus nih epic gitu lalu juga oke ya udah kayak Hmm. ya susah Nih ada yang nanya. ngerasain eh ada dua pertanyaan dari oke side footstep. Lu ikutan lo giveaway-nya. Kenapa bertahan di industri ini? Apa karena oke prospek, senang main game? Tadi sebenarnya udah dijawab sih senang main game, malah tadi nggak sempet main game katanya. Terus yang ya kedua, ini game udah di crack gimana perasaannya? Yang ah pertama dulu kali. oke kalau Kenapa apa bertahan? Tadi. kena bertahan ya sebenarnya kena bertahan ya sebenarnya klise banget ya suka sih sangat suka dan di sini ngerasa bisa lebih alive lah gitu kali ya maksudnya kayak dengan berkarya dengan medium game terutama kayak bisa itu mendapatkan kepuasan jiwa kalau misalnya ya tadi kan bertahan itu kan teknis ya sebenarnya kayak survive itu kan teknis ya bertahannya gimana ya dengan ya berliku-liku sih gitu sebenarnya. Hmm. Berarti doing side jobs dan segala macam. Saya mungkin gua ngerti sini arahnya. Kayak jadi Hmm, sepanjang fase itu karena tadi kan udah cerita nih. ya Lama ya makan apa gitu kan pasti kan. ya oke. Nah yang ini ada case yang mungkin super super spesial jadi kan uh, jadi agak mundur ya kan ada studio yang aku cerita kreatif di tahun Rolling Dory tadi itu aku salah satu co-founder ya di tahun 2012 jadi waktu waktu development 2016 tuh kasarannya secara tim maksudnya lain co-founder lain segala macam juga running biasa sebenarnya kasarnya kayak gitu sih running dengan hal-hal yang company-nya running biasa di ketika aku dan Riva fokus di development si Racing ini
Oh, kalau Mas Amatir berarti karena sambil develop yang lain kan ya, Mm. apps. Ya, Jadi ya betul. Secara studio sambil develop yes, yang lain. yes. Itu Mm. dari personal story-nya begitu tuh. Ya, Terus tadi yang kedua udah di crack gimana perasaannya? nah itu sulit dijelaskan. Ya orang di crack itu kan pertama kan sangat itu ya, sangat yang wah di crack gimana nih kayak ya gitulah kayak gimana ya gimana berarti kan mereka nggak beli apa-apa lalu kayak Ya, ya, ya ya, ya. kayak yang bukan Ini melegakan pertanyaan kita semua sih sebenarnya ya sebagai ya. sebenarnya hard truth dibilang melegakan nggak tapi bisa membuat lebih acceptance lah jadi kayak tadi ngomong ya emang semua game bakal di crack ya udah ngapain gitu Mhm. ya bakal di crack anyway dan tidak ada yang bisa dilakukan gitu loh kayak oke gitu ya di ambil sisi positifnya sih syukur-syukur yang nge-crack itu kayak sedikit banyak ya misalnya suka sama gamenya malah sharing ke temennya lah siapa tau dia nge-crack tapi dia sharing ke temennya 2 temen lainnya beli kan malah jadi lebih baik dibanding dia nggak nge-crack gitu kasarnya. Ya. Jadi Tapi gitu. agak balik lagi ya ke salah satu misi utama bikin game kan kayak delivering message ada message yang pengen disampaikan gitu ya kalau dengan ada orang nge-crack dan main tuh udah one step ahead ke misi itu sih sebenarnya dibanding orang itu pada akhirnya nggak beli dan nggak bisa main anyway gitu loh Ya. nggak akan beli anyway ya gitu sih. Jangan lupa guys, Rage in Peace sudah rilis dari 2018. Platform PC, Switch, bener? Ya Ada Switch juga. Xbox ada juga nggak sih? Dari gua kok lupa. enggak tapi Oh, PC-nya Mac, Windows sama Mac ada semua. Windows Mac, Switch juga. Udah banyak banget store-nya sekarang dan Ya, ya itu. Terus, I see ini pertanyaan dari DMT. Iya bener. Thank you loh. Ini ngalir terus ya. Jadi tadi agak lupa benar-benar. Rencananya ke depan buat game hmm, lagi, ada hmm, rencana mau buat game lagi atau oke. rencana ganti genre? Wah, ini menarik banget sih. Oh, oke, oke, Heeh, oke. Ya, heeh. ya, ya, ya. Kok menarik ya? Nah, Kok itu masalah kayak dia luar biasa ini. ya, I love my kalau community. Heeh. kalau rencana bikin game belum, tapi kalau keinginan bikin game masih sangat ada. Maksudnya kalau rencana kan lebih konkret kali ya, kayak kapan mulai, development-nya berapa lama, apa yang makan kayak itu belum ada. Cuma keinginan ada dan kalau designing game masih jalan terus sih. Maksudnya concepting dan designing masih Konsep. di sela-sela masih jalan terus. Soalnya banyak yang dipelajarin dari Resin Peace juga dan sangat apa ya sangat ini buat game berikutnya kayak itu banget nih kayak pasti jauh lebih bagus lah kayak gitu jauh lebih matang lah sih jauh lebih matang. Kalau dari genre sih kebetulan yang sekarang lagi digarap secara benang merah yang aku suka sebenarnya adventure sih adventure dan story driven jadi mungkin itunya sama cuma mekanik dan Nah, apa-apanya masih dipikirin juga lebih kayak gitu. bisa trading sih. Ngabisin berapa lama? Tadi kan sudah dibahas ini nih. Tapi ya bisa lo nonton di ulangan lawan kalau ini. I see. Ini benar juga nih. Berapa dana yang dikeluarkan kalau boleh tahu? Waduh, nah ini aku tidak tahu sejauh mana aku bisa Nah, berbicara. mungkin the proportion kali from the Ya, total proportions kayak dibagi kemana oke oke. ininya. Yes, kayak Mungkin kalau misalnya kalau sorry misalnya guys, dana sebentar sampai kalau minum. kalau misalnya game dev itu kan mungkin ngomongin development-nya aja ya kalau marketing segala macam ya kemarin nggak tahu tuh Gi sampai maksudnya kayak banyak plus-plusnya yang gitulah marketingnya lagi mulai sangat tidak konkret gitu kan maksudnya kalau dari Iya development sih ya, kalau lebih bayangin aja 3 orang di Bandung development selama sekitar 2,5 tahun 2,5 tahun itu berapa ya? berapa bulan atau Berapa bulan? bulan tuh Berarti berarti kan 18 30. minggu. 2,5 tahun kan? Ya 30 bulan. 30, heeh. 30 plus plus lah, 30 plus plus karena kan habis rilis juga nggak langsung gitu. Ya kira-kira segitu sih. Untuk development atau soalnya kita hampir nggak ada pakai apa ya tools yang aneh-aneh. Unity itu pakai free yang gitu-gitulah kayak berusaha sehemat mungkin lah. Mungkin plus-plusnya waktu buka boot ini itu sih, tapi itu kemarin ya paling gitu. Kan buka boot Pameran gitu ya ya. pameran.
Wah, Hmm. luar biasa lah Lan. Bener, devnya aja, marketingnya jangan. Iya, berarti berapa tuh tadi proporsinya paling? Ya paling segitu sih. Kalau misalnya pada akhirnya berapa ya dikembalikan ke biaya hidup masing-masing lah. Gitu. Begitu. Nah, ini halo Oh Pak iya, benar. Acel. Itu baru baru tim Rolling Glory Jam ya. Karena ada Monkey Melody itu beda lagi. Nah, Heeh. apa? Mereka tugasnya ngapain? Oke, Monkey Melody itu basically yang handle semua yang berbunyi di game ini. Nah, katanya begitu. Jadi mulai Sound dari guys, ini sound ngomongin effect, sound audio, effect, audio department namanya. ya audio department. Jadi mulai dari musik pun nggak ternyata tidak sesimpel itu karena memang di sini uh, aku pengen keren dari Makemari juga punya standar yang sangat tinggi jadi klop gitu kita pengen sama-sama bagus. Musik pun mulai dari yang beneran musik sampai yang beneran bikin lagu yang sampai studio Mhm. rekaman dan kawan-kawan. Ngajakin teman-teman indie untuk join di sini. Teman-teman indie Uh, band ya. Indie band, teman-teman Mhm. indie band ikut join di sini, lalu ya sound effect, ambiences, pokoknya segala sound Yes. design sih yang lumayan lama dan abstrak gitulah. Lalu ya semua mixing mastering mereka yang ngerjain. Yes. Karena guys, ini gua kan ngerolling footage game di bawah ini gua mute. Tapi sebenarnya kalau kalian nyalain, ini per act dan per ganti suasana ini musiknya bener-bener berubah. Kayak per satu-satu stage nih. Bentar ya, kita kasih teaser dikit kali ya. Ya, Nih ya. Ini yang kedengeran sekarang nih. Guys, ini sepanjang game, coy. Jadi bisa bayangin ya prosesnya. Gue kecilin lagi sekarang. ya. Oke. Lalu ya kalau boleh itu sih kayak kalau misalnya kayak gini kan ada sound desainnya tuh kayak misalnya si untuk pas bagian ini ya itu kan kayak simpel gitu tapi itu sebenarnya kompleks banget gitu jadi kayak kompleks secara desain maksudnya secara desain audionya jadi kayak itu kan ada si Ya. Facebox tuh si Monkey Melody bikin soundnya tuh layering lalu kayak ada beberapa sound yang perlu di random dan kemudian dari sound yang di random tuh ada Ya. kayak sound endingnya yang perlu di random dan mereka tuh dipastiin seamless nyambungnya Yes. lalu itu tuh dibikin untuk ngasih kesan pas kita lewat tuh mereka kayak bisik-bisik gitu kayak seakan-akan kita lagi diomongin gitu yang gitu-gitulah That's nah the kan ini detail, ya guys. jadi Yang kayak mahal itu di situ, yang mahal. jadi kan ada kayak apa 3D audio lah ya 3D audio yang pas kita ngedekat tuh lebih kencang jadi kita kalau misalnya pakai headset itu kerasa pas kita lewat tuh emang dari kanan ke kiri gitu emang sangat kerasa Ya ini ya, yang stereonya. ya yang Dolby seperti gak sih? 3D gak sih? Gue karena ini. enggak 3D, oh enggak. stereo Stereo, stereo. uh, Ya kan. eh bentar, ini buat boleh buat game. kalau Oh, boleh pakai nyalain N, ya boleh pakai N kasih ini dinyalain nggak di ini ya, audionya ya. ah, ini lagunya Light Craft judulnya Hot Jeffrey Gila, masih inget ya di wah gila bagian ini mana ya? ya. Ini band-band favorit semua Sebenarnya sih tadi mau mau gue bahas juga karena gini kan sebelum gue interview itu guys kalau kalian mau nginterview orang atau apapun lah. Jadi ini nggak cuman game dev doang nih ya. Journalist in general. Lu sebelum nginterview orang ya lu tahu dulu produknya coy. Belajarin dulu produknya apa sebelum lu interview, sebelum lu bikin podcast gitu. Jadi iya bener nih jadi nggak off banget gitu ya iya kan jadi ini gue teaser aja, ntar kalau dikasih semuanya nggak beli gamenya nanti, pada nggak beli gamenya. iya paling ribet lagi kan Oke, itu yang gue search juga tadi di ininya. Kolaborasi banyak banget kan sama ya band-band. wah gila itu Mhm. itu kalau boleh cerita dikit sih aku sama Maki Melody terutama si Septian si direkturnya itu kayak udah bukan teman baru lah di game ini sebenarnya bahkan kayak kita udah ngerjain beberapa game sebelumnya game-game ya super kecil gitu cuma berdua dan walaupun aku dari sisi game design dari sisi programming dia dari musik itu tuh kita kayak punya visi yang sama gitu kita pengen bisa benar-benar collab sama orang-orang keren lain di luar sana terutama yang di luar Mhm. game gitu di luar game dev jadi kayak ya sebenarnya ini game ini ada misi sebagai medium ke situnya gitu dari awal I see. jadi dari awal tuh kita udah ngedesain gimana biar si game ini tuh memungkinkan kita untuk
collab gitu loh. Makanya kayak bahkan tiba-tiba ada sinematik yang seperti ini tuh itu didesain untuk mengejar itu gitu. Awalnya tuh bahkan bisa kayak gitu. Oh. Jadi kayak, waktu ngajak si Maki melalui September kan, Ani ini nih bikin game gini udah bikin prototype satu level tuh, aku harus bercerita panjang lebar bagaimana aku tuh pengen di sini tuh ada audio gini, bakal ada ruang untuk showcase di misalnya kayak di scene yang sekarang yang ruang showcase di mana timnya cuma jalan doang tanpa ada apa-apa tapi ada lagunya, itu tuh kayak itu tuh sengaja untuk memberi ruang yang gede untuk audio yang sangat bisa leluasa lah gitu. Gue sih yang merinding denger ininya, maksudnya penjelasan lo. Jadi kayak kenapa? Karena guys kalau lu lihat gamenya dan gue harap lu main habis ini dan yang beruntung pastinya bisa main langsung habis ini. Gue sendiri ini jadi personal juga sih. Gue sendiri tuh percaya power of audio gitu. Kayak 11-12 gitu loh sama image, visuals can please you, tapi audio tuh powerfulnya lebih powerful bahkan in some ways gitu dalam mempengaruhi experience lo bermain. Media apapun, film ya kan maksudnya gitu. Jadi audio tuh masuknya ke feeling sama ke memori soal. Anjir. Saya emang iya sih. Iya nggak sih? That's why. Kayak misalnya bayangin pacaran gitu, lalu putus, yang diinget tuh lagu yang lagu-lagu kenangan waktu ini ya, kayak dulu pacaran gitu. Lihat apa pemandangan bareng gitu kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau lagu tuh masuk ke memori, feeling, wah. Makanya kita pengen untuk membuat konsep itu semua itu adalah ya gue jadi bisa ngeliat sih kenapa menang Game of the Year lebih jauh lagi. Itu jadi kayak menjawab sebenarnya itu menjawab sih kalau disandingkan dengan ininya, langsung lihat footage-nya, dengar penjelasannya dan segala macem. Dan menurut gue di situlah makanya perlu dev talk guys. Ayo lebih narsis lagi dong please. Dev gini aja tegang ya. Nggak, tapi well bocorannya gue sama tegangnya sih sebenarnya karena this is a pilot dan nggak tahu, gue pengen banget dari dulu sebenarnya. Jadi ya gitulah, terima kasih banyak sekali lagi Mas Amatir sudah mau bersedia diajak. Sama-sama. Tentunya ditunjang karena gamenya sangat luar biasa guys. Aduh itu masuknya ke feeling dan memori Amatir 2019. By the way, welcome Andrio Putra. Maaf nih yang masuk di tengah-tengah, mungkin nanti ini ya nanti bisa dilihat kok tayangan ulangnya. Tapi kalau yang giveaway-nya cuman bisa sekarang nih pas lagi live, jadi nanti bakal di draw di akhir. Jadi semua yang nonton sekali lagi mungkin ini ya Mas Amatir, berikan saya waktu sebentar buat menjelaskan lagi nih sedikit karena udah mau sejam. Jadi giveaway-nya itu kalian bisa cek poin kalian, ketik tanda seru points, terus kalian bisa I see. Sebentar. Ini gue buka giveaway-nya dari sekarang ya. Nih guys, lu bisa lihat di sini gue pakai ini. Jadi gue buka giveaway-nya sekarang. Yang mau masuk enter dari sekarang udah bisa. Enter giveaway dari sekarang. Ya, jadi loading. Maaf guys. Keren. Itu Indo jarang banget ya ada Twitch ya. Aduh, nah ini udah bahasannya udah beda nih kalau ini. Tapi lagi ini pembicaraan setelah streaming. Gimana cukup itu sih epic sih. Apa tuh? Mungkin bisa ini sambil menunggu loading. Kemarin tuh ya maksudnya kayak kan sempat beberapa kali jadi tanda kutip ada keharusan showcase game-nya dan memilih platform buat bisa streaming lah kasarnya kayak gitu. Lo pas ke Twitch itu bahkan kalau nggak salah belum ada pilihan bahasa Indonesia nggak sih? Betul. Ya, pilihan bahasa Indonesia baru muncul 2 bulanan yang lalu. Oke. Waktu itu baru nyadar, baru nyadar kalau di Indo tuh ternyata Twitch tuh dalam tanda kutip
nggak se itu ya, makanya nggak ada streamer Indo Betul sebenarnya. banget, betul banget. Iya. Nah, tapi sekarang, nah ini sekalian ini, udah Hmm. mulai karena muncul, mulai hashtag Indonesianya muncul segala macam, mulai Hmm. kelihatan Oh. Rage in Peace giveaway. Enjoy. Guys, jadi gini ya, tadi bahas soal tiketnya 20. Ini tiap kali nonton penjelasan tentang pendapatan poinnya itu ada di bawah semuanya. Dan kalian bisa maksimal, nih gue batasin aja 10 kali. Jadi semakin makin banyak beli tiket, semakin besar kemungkinan menangnya gitu. Dan gue buka dari sekarang. Boom. Ya, jadi sekarang bisa ngetik tanda seru tickets ya. Nih, ayo siapa yang mau nguji silakan. Kita lanjut. Ah, tuh. Set of footstep Lahlan ya, itu ya. Nih, Wih, gue langsung scroll. real time. Pak Keren. Acel curang ya, mentang-mentang subscriber saya ya. Langsung beli 10 tiket dia. Oke, oke. Nggak apa-apa itu buat encourage community. Dan itu kerennya Twitch menurut gua. Sebenarnya di tempat Hmm. lain bisa sih. Cuman banyak yang di luar sih sebenarnya integrate-nya sama Twitch tuh lebih ini ya. Hmm. 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 Lebih udah memang platform live streaming, Iya. gaming itu udah yang terbaik sebenarnya gitu. Jadi Hmm. 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 Kayak emang, ya emang tools-toolsnya tuh untuk ke arah situ semua betul, gitu. betul. Heeh. Dan ini by the way kayak game-game indie itu sebenarnya kayak kalau kita ke website-website kayak Keymailer gitu yang reviewer, mereka udah taruh sendiri tuh untuk Twitch kayak ada porsinya nih untuk Hmm. yang nge-stream gitu, mereka ada ininya sendiri. Jadi selain review ya kan, itu Hmm. sudah dipercaya kalau nge-stream itu akan mengebus sales games lu gitu. Jadi mereka udah Oh, ya ya gitu oke. guys pengetahuannya. Itu Ya benar, benar. dari dunia Ini kayak, ini. hmm. Jadi terakhir tadi terakhir bahas soal audio sih ya tadi ya sebenarnya. Oh iya, audio. Dan gimana integrated banget sama gamenya dan segala macam. Eh Kira-kira nih kalau kebetulan ini for kebetulan viewers gue yang mau tertarik game dev, lu punya pesan gak sih Mas Amatir untuk siapa yang mau memulai game dev nih? Waduh, jadi Eh berat. Kok jadi berat? jadi berat. Oh ini emang berat. Jangan dianggap mudah. Itu mas stigma itu sih sebenarnya yang perlu Iya. digalin. Ini udah saatnya memberi wejangan. Bukan wejangan, apa pesan-pesan. nanti nyamber topik apa lagi sih bebas. Ya, oke. Hmm. Kalau pesan apa ya? Tapi ini sebenarnya cukup standar di dunia secara general. Cuma ya Mhm. tadi sih kalau tapi karena ya game dev itu biasanya makan waktu lama dan banyak sekali proses yang nggak jelas ya, beda sama kan kebetulan aku Nah, di itu sebagai dia. software engineer di misalnya app punya pengalaman itu beda banget sama itu, soalnya game itu adalah art, jadi banyak banget apa ya, kayak kalau nggak akan semulus itu dan sesuai plan, tapi belum tentu in the bad way ya, kadang in a good way, ada ide yang lebih keren, ada dapat playtest lalu dapat feedback yang mengembangun yang gitu-gitu. Jadi yang penting ya karena long run itu ya persistensi kayak selalu semangat. Kok saat ini persistensi. I Eh, think orang mungkin udah nunggu-nunggu mau siapin catatan nih ini teknisnya apa ya. Iya, Gak usah sih kayak kayak planning gitu-gitu gimana tuh maksudnya? oh, yang Yes, gitu-gitu yes, ya. ya. Gue Tapi itu mau penting into tuh. it, Ya, gue mau into it. Heeh. ya kalau misalnya yang tadi mungkin jarang dikatakan orang. Yes, 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 yes. Kalau teknis sih, eh, teknis lebih ke sudah apa ya, sudah tentuin koridor gamenya pengen apa sih, premisnya itu. Hmm. Gitu, jadi kayak mau cenderung Batasin dulu ya ya ininya. batasin dulu pengen apa. Kalau misalnya bahkan bukan beginner mistake ya, kayak common mistake-nya adalah scope yang ngegede dan tanpa sadar dan tahu scope creeping gitu loh, padahal itu ya ya sebenarnya malah bisa jadi impossible to be built dan akhirnya nggak jadi gitu, dan akhirnya udah kehabisan energi lah, kehabisan uang lah, kehabisan um, apa ya, psikologi untuk melanjutkan, udah hilang funnya ya, akhirnya malah benar-benar tidak rilis gitu. Sebagus-bagusnya game adalah
game yang rilis. Gue tadi udah mau motong, tapi itu menjawab pertanyaan tadi. Di atas ada yang pertanyaan yang gue skip. Itu Hah? soal gimana bikin multiplayer nggak dan segala macam. Itu Hmm. guys, maksudnya kayak scope yang udah ditentuin, lebih baik stay di situ, bener gitu ya. Jadi maksudnya kayak Hmm. melebar, karena itu udah different aspek lagi gitu gak sih? Hmm. Hmm. Heeh. Hmm. Jadi, Kayak heeh. sebagai gambaran sih, misalnya Resident Evil platformer gitu kan. Eh, Bikin codingan platform itu cukup gitu-gitu aja. Maksudnya kayak orang udah melakukan berkali-kali dan kita bisa coba dari sana, coba dari sini atau apapun lah, atau bahkan implementasi sendiri pun ya waktunya cukup fix. Tapi untuk memastikan bahwa kontrolnya itu sangat enak, lalu loncat tuh feelingnya enak segala macam, itu lama dan Yes. nggak bisa diukur. Pokoknya minggu depan kita harus sudah beres nih, ini kayak nggak bisa gitu. Bahkan kita develop lama, udah sampai stage 3 tuh kita bisa masih tiba-tiba rasa nggak enak dan tiba-tiba nggak enak aja ya di tik dikit lagi gitu ya. Makanya sering proses kayak gitu, dan menurutku daripada fitur yang terlalu wah, kuncinya sebenarnya di situ sih, orang nyaman main gamenya, kayak nggak Yes. ya yang fokusnya tuh ke game, nggak ada, kalau udah sampai nggak komplain ke kontrol itu udah Hmm. misalnya berarti kontrolnya tight gitu, tanpa harus ngomong kontrolnya enak nih, nggak usah kayak gitu pun ya. Tapi kalau begitu kontrolnya nggak enak ya, itu udah kayak aduh, sayang banget gitu, Karena ini sayang menjawab banget. beberapa ini sih, biasanya kalau orang yang random datang ke developing game Hmm. sessions, mereka udah mau bikin sesuatu yang wah gitu. Terus harus Hmm. dihajar realita gitu kan kadang-kadang kan. Ya, ya. Hmm. Kenyataannya memang kayak jangan dibandingkan skopnya kalau yang punya server multiplayer, masif multiplayer online itu Hmm. that's udah Iya, ya. jangan lupa bahwa yang bikin game itu tuh orangnya ratusan lah, butuh dana sekian juta dolar Itu yang perlu dipelajari, bertahun-tahun nih. guys. Kita lihat ini durasi pembuatan dan segala macam dengan manpowernya segala macam, produknya ini dia. Mas Wolf amatir, pabrik amatir. Ini kayaknya temennya Pak Amatir deh. Pabrik amatir. Ini game udah kayak buatan hati, tulus bet be tuh komentarnya. Wih, thank you. That's true Aku lah. merasa merasa terpuji karena ya yang memang sebenarnya terjadi seperti itu. Kalau itu kan, kalau sampai komen itu nanti tersampaikan. Jangan lupa habis ini di share gamenya. Ada mengingatkan lagi, nonton stream ini lu oke, lupakan dulu lah lu mau apa kayak apa, tapi yang paling penting satu, lu support kreatornya, means Hmm. go to Steam Store, Iya. search Rich in Peace, klik masuk ke keranjang ya. Kalau bahasa Indonesianya masuk ke keranjang, masukkan ke keranjang. Kalau misalnya game ini nggak laku, perasaan Anda gimana? Oke. Oh, kalau nggak laku ya. Sebenarnya ada dua aspek. Satu kan pasti uh, satu yang paling paling apa ya, paling pragmatis lah ya. Berarti kan kalau nggak laku berarti nggak punya duit untuk develop game selanjutnya. Berarti sedih. Apalagi ya Circle of Life. setelah udah punya pengalaman dan tahu ini tuh ya bukannya murah atau nggak murah, tapi kan kita harus bertahan hidup selama development game ini kan. Kayak gitu. Yang kedua ya semakin ya kita udah bikin ya katakanlah karya, udah bikin something, dan yang pengen diharapkan kan sebenarnya banyak orang yang menikmati, dan level berikutnya ya mendapatkan message yang pengen kita sampaikan dan bisa ngerasain feeling yang emang pengen kita sampaikan dan pengen dia rasain gitu. Ya semakin nggak laku semakin kecil kan itu tercapai gitu. Ya sedih lagi sih, lebih sedih. Lebih sedih. By the way itu Neng Hana juga ngiklan bit.ly slash rip steam. Tuh, Thank you silakan. Saju. Dan Pota, thank you udah follow. Eh, tadi skip karena baca chat ya. Sebenarnya itu eh untuk ini gue ngomongin kayak sebagai developer, gimana
caranya kita dapat publisher yang Oh, mau oke. heeh, Hmm, mau nge-grab game kita gitu, oke. mempublish game kita. Ya, yang ini aku sharingnya itu ya dari pengalaman maupun yang Yes, yes. bukan pengalaman, maksudnya yang aku tahu dan dari pengalaman teman-teman. Mhm, Kalau misalnya publisher itu kan pada akhirnya orang yang pengen akan memarketkan game kita. Jadi betul. kayak memarketkan itu kan sebenarnya menyampaikan value game kita sebelum bahkan game itu mereka mainkan gitu loh. Jadi kayak cara paling enak sih itu melihat si publisher itu tertarik dan tujuan game yang seperti apa yang mereka publish itu ya kayak gimana, pasnya gimana, lalu pastiin cocok dulu baru kita uh, ya coba bikin pitch lah ya, kasih pitch game ini seperti ini, yang keren ini, dan apa yang membuat game ini tuh cocok sama mereka sebagai publisher gitu. Gitu. So, kalau Rage in Peace dulu pengalamannya, prosesnya, Rest in Peace stage-nya. dipublish sama Toge Production. Yes, boleh Ya, diperkenalkan lagi. Terima kasih juga. Oke. eh, ini itu sih. Ini sebenarnya rahasia umum sih. Tapi jauh sebelum aku, bukan jauh sebelum, saat aku di indie dev tuh kan si Toge Production itu juga game indie game developer juga sebelum akhirnya jadi publisher juga. Yep. Hmm. Ya, aku bukan cukup, bahkan sangat mengidolakan dan look up ke mereka lah, saya kayak gitu. Lalu kayak, nah karena tujuan salah satu tujuan yang bikin game ini adalah bisa collab sama idola-idola, katanya kayak gitu. Pas dari mereka ada, kita lagi ada publishing nih, tertarik kayak gitu, ya itu udah kayak langsung, oke. Oke, bakal bisa, ya kenal sama mereka, bisa kerja, ya secara development kan banyak kerja, banyak insider mereka juga. Ya sangat, itu sih. Kalau prosesnya nggak terlalu belibet sih kalau SMP sepertinya sama situ gitu. Kayak dari Oh. awal udah mereka visinya emang pengen bawa game Indonesia yang menurut mereka berpotensi ke higher higher stage yang mungkin kalau kita sendiri tanpa mereka tuh nggak akan capai dengan segala ke apa ya. Ya kan kita baru mulai game pertama itu kan tetap ada butuh energi aktivasi untuk bisa lebih lebih mendapatkan stage di luar lah kayak gitu. Yes. Begitu guys. Ini yang lebih advance ya mungkin ya. Kalau tadi Lahlan pertanyaannya bener-bener dari ini soalnya range-nya mohon maklum nih ya. Pak Matir. Jadi dari range-nya tuh dari yang bener-bener ya itu remaja baru mau ngeliat sampai scope-nya kayak yang seumuran. Wih, sensitif gak nih bahas umur? Sebenarnya sih gue sih nggak terlalu peduli. Cuman mungkin Mas Ya, Amatir agak ini. Cuma enggak, santai. jangan, jangan berhenti. Maksudnya kayak itu scope-nya luas guys. Game dev itu scope-nya luas banget. Ya, ya. Thank you Bayu Pratama. Kenapa bikin PUBG malahan? Hah? Gimana maksudnya? Abang mau buat game solo kah? Lah, ini pertanyaan ke siapa lah, Lan? Bis ke saya. Bisa nggak game kita terkenal tanpa marketing? Beh, simple dan clear jawabannya sepertinya. Kalau pertanyaan bisa atau enggak bisa, tapi kemungkinannya mungkin jauh lebih kecil, mendekati tidak mungkin dibanding kalau kita memarketkan. Marketing itu by the way ada satu kuliah tersendiri sebenarnya. Oh iya, bahkan itu sebuah ilmu abad ini loh. Itu orang yang punya itu lawan spesifik gitu, dedicated untuk ngurusin marketing. Iya. Banyak sekali hal yang perlu di tackle, saudara-saudara. Iya. Kalau misalnya dibilang, ya kan ada yang terkenal, ya kan ada tuh karena dia berhasil, ya kan yang gagal jauh lebih banyak. Oh, ini pertanyaannya ke lu tadi ternyata Bang Matir. Emang Oh iya, mau develop game solo katanya? game solo itu apa? Game sendirian, bikin game Oh sendiri. sendirian. Mm-mm. Oh oke. Develop game solo, akankah kalau misalnya sudah pernah, sudah ya collab sama Monkey Melody sih, tapi untuk game pernah dan ngerasa tidak optimal aja sih. Kalau Mhm. kedepannya ya mungkin nggak tahu ya kan, mungkin sangat mungkin juga sih, sangat mungkin juga. Kayak, Soalnya ya, cuma game yang seperti apa, skala apa kan nggak tahu gitu, yang bisa dikerjain sendiri dengan segala keterbatasan gitu. Tadi soalnya, Soalnya apa? tadi soalnya gantung. Yang apa? Kalimat kayak mungkin aku sudah mungkin tahu soalnya apa mungkin ini. mungkin akan bikin sih soalnya. Mungkin akan bikin sih soalnya, ya kadang tuh
gini loh, maksudnya sebenarnya kan aku bukan bisa, aku suka ngedesain game, aku bisa programming-nya, dan kalau misalnya dari game itu yang dibutuhkan lah art yang super simple, mungkin aku juga bisa bikin. Jadi kalau misalnya aku ngerasa, ya udahlah yang penting aku bikin dulu ini gitu, ya mungkin saja bikin sendiri. Tapi kan mungkin scope-nya kecil banget gitu kan selama Yes. lebih kayak gitu. Gitu guys pertimbangannya. Ada ini standar pribadi juga, maksudnya kalau kita mau quality bagus ngerjain sendiri bakal makan waktu lama Iya, bener dong gitu iya. maksudnya. Dan art udah jelas nggak Kan tadi kan gampang. sudah menyaksikan kan betapa sulitnya nih game ini dibuat nih dari awal kan prosesnya. Bikin lebih susah mana bikin game atau animasi 3D? Lah, sepertinya bukan ini nih, Hmm. animasi 3D. Mungkin maksudnya animasi 3D, film animasi kali ya maksudnya. Hmm. Nggak tahu bisa Sama bisa ini nggak? Bisa kalau dijawab gitu nggak? yang Apple to Apple mungkin bikin game sama bikin film animasi 3D kali ya. Maksudnya film sebagai karya film gitu. Mhm. Kalau misalnya dibilang ada beberapa elemen yang sama, storytellingnya pasti ada, kayak ya story-nya pasti ada juga, plot dan segala macam. Asetnya juga sama. Bahkan kan game Ya, juga 3D ya, ya. anyway kan pada akhirnya gitu. Yes, yes. Cuma Ada yang yang beda 3D. adalah bagaimana membuat si game itu tuh kayak kita imersif gitu loh. Maksudnya ada mekanik ya dihubungin sama si story-nya itu, bagaimana itu bisa, dan kan nggak boleh ngasal gitu kan. Saya ceritanya lagi sedih, tapi si suasana itunya tuh malah ngerusak suasana sedih itu kan, kayak nggak klop. Kecuali emang The art didesain of kayak gitu, storytelling. rasa paradoks gitu. Maksudnya Ya. biar rasa paradoks itu kan ada juga. Tapi kalau asal ya mungkin nggak tersampaikan. Dan sebaliknya, story-nya yang nggak benar detail, jadi kayak di show dengan kita memainkan dan kita ngerasain apa yang dirasain, yang seharusnya dirasain oleh protagonisnya gitu. Jadi kayak pros cons kan, lebih susah tapi hasil yang didapatkan bisa lebih epic. Tapi kalau animasi 3D lebih nggak ada imersifnya, tapi gimana caranya tanpa keimersifan itu tuh bisa menyampaikan feeling yang sama, itu kan lebih susah lagi kan. Ya bagian itu Imersif guys. Imersif tuh apa tuh coba? ya imersif tuh Terjemahannya gimana tuh coba? Imersif. semakin imersif kita semakin merasa benar-benar di situ. Nah, jadi kalau Experience ya, experience iya, kalau film kan kita mengalami. ngelihat dari third person kan, ngelihat dari orang Yes. berpetualang. Kalau game ya Kalau kita game benar kita ya, jadi engage into timnya it. ya, jadi timnya di Nah, sini. mulai banyak kan, ya kan? Nih, numpuk nih ininya. Apa itu imersif tuh? Kan udah dijawab. Udah gue duga pasti bingung nih. Imersif tuh apa? Gak apa-apa ini Ya. feel free lah Lan, dan thank you banget loh. Kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang gue juga takutnya kayak gini nih. Kita-kita doang yang ngerti, tau gak sih? Maksudnya kayak Hmm. terus Hmm. missing semua, jadi kayak tujuan tolknya Ya, sia-sia dong. ya. Gitu Siege. Hmm. Iya, aku juga asal ngomong. Asal ngomong. Kata kayak Enggak. Tidak. Kalau narasumber bebas, mau bersabda apa saja bebas di sini. Gue mencoba merangkum biar ini apa bisa benang merah dan apa ya, artikulasi bahasanya semua bisa ditangkap. oke. Channelnya, mata edukatif juga gitu loh. Bagus. Kadang gue mikir dev ini suka nyiksa playernya dengan bikin stage yang sulit. Oke. dari subscriber tercinta saya. Gimana tuh? Karena mungkin ngelihat beberapa game kayak Rest in Peace yang maksudnya serupa tapi sama juga nih yang tujuannya gitu. Kayaknya tujuan awal developer tidak seperti itu. Coba mungkin bisa di ini. Oh ya, oke. Jadi kalau ini ada itu ya, ada versi ngemengnya dan versi implementasinya. Kalau Ya. versi ngemengnya kan sebenarnya elemen dari gameplaynya itu adalah surprise and memorization. Jadi kayak surprise itu mengejutkan kan, kayak kita nggak akan pernah bisa nebak, tapi bisa diingat. Jadi kayak munculnya di mana, kapan munculnya, yang muncul tuh kayak apa, itu tuh selalu sama. Berapa kali pun main itu selalu sama. Kalau di situ sih sebenarnya filosofi yang itunya adalah si tim ini kan perjalanan mencapai mimpinya dia. Itu kayak pengen ngerasain bahwa ini tuh gamenya susah. Emang perjalanan menuju mimpi itu susah. Tapi kalau selalu mati lalu bangun lagi, mati bangun lagi, kayak jatuh bangun lagi itu
lama-lama tuh gampang gitu loh. Nah untuk nyampein itu sih sebenarnya. Jadi kalau yang ngebedain sama game yang nggak memorization kan misalnya kayak Dark Souls gitu. Oke lah sih bosnya ada patternnya, tapi karena ada berbagai elemen kayak dia bisa ngapain, ada sedikit random segala macam tuh menuju situ lebih lama lah kasarnya kayak gitu. Harus emang git good gitu loh. Git Kalau good. Resident Evil tuh sebenarnya nggak perlu Better jadi git good, guys. Better be ya git good. kalau misalnya dasar kan git good, dan kalau di Resident Evil sih pengennya orang yang pada akhirnya main berulang-ulang tuh pada akhirnya pasti bisa, soalnya kita di sini ngehindarin yang terlalu butuh sangat tangkas sih sebenarnya di game design, dari tantangan Butuh tersendiri. sangat tangkas. Ya, ya kayak misalnya kayak main Dark Souls, Hollow Knight, itu Itu, kan kayak nah tuh Hollow Knight nggak tuh. Nah, nggak semua casual player bisa main kan, padahal kan sebenarnya sangat bagus tuh gitu. Nah yang si Resident Evil pengennya kayak dia lebih kompleks, guys. Kalau Resident Peace jauh nggak sekompleks itu kali ya, maksudnya. Kayak ya kalau Dark Souls tuh bener-bener ini banget sih. Punishing at some point kan, punishing. punishing gitu. Lu sebagai player tuh tersiksa banget ininya kan, nggak ajar. Ya, dan kalau nggak good nggak akan bisa. Kalau Resident Evil lebih tenang dikit, mau mengingat Mengingat, ya. bisa. Muscle memory is real, guys. Muscle memory is real. Jadi kayak ini lo mengingat, kadang-kadang otot lo mengingat, bahkan itu real. Ya. Berarti gue lebih cocok simulation gitu. Beda-beda, Pak. Shovel Knight salah satu indie game nggak? Iya dong. Ini siapa ya? Oh, Pak Yudono. Halo, Pak Yudono. Welcome. Sorry tadi mungkin kelewatan. Makasih ya udah follow. Kirby Ball juga. Saya tidur dulu. Lahlan, kok tidur aja nih? Giveaway-nya belum di-pick loh. Awas istirahat. Awas tuh kelewatan. Belum di-pick. Kok disimpan untuk besok? Tidak bisa disimpan untuk besok. Nggak, oke. Ini sebenarnya udah hampir sejaman juga sih. Oh, by the way, Mas Amatir tadi menyiapkan ini screen share yang mau di-share. Tadi ada... Oh, yang foto aku kirim di Discord. Oh, gue show aja berarti ya. Oke. Ntar nih, gue merubah ini. Doom. Ini gue bisa ngerubahnya gimana nih? Oh, I see. Ini. Rolling Glory Workstations. Ini guys, kelihatan kan? Sebenarnya gue bisa pindah begini sih. Set. Kalau pengen lihat ya tim yang lain. Ya. Ini yang depan dan yang kiri sekalian ini narsis, harus lebih narsis, Pak. Ya, ini emang foto di setting, maksudnya foto di setting. Harus lebih narsis. Itu yang paling ujung kanan yang nggak kelihatan nih. Ini Pak Matir tuh paling kanan. Ini yang depan artis ya. Ya, yang depan Ilustrator. Si I-nya. Kiri ilustrator. Kalau yang depan malah tuh di artisnya, si I-nya. Dia yang bantu, yang banyak di animasi, yang bikin sinematik yang bener timingnya. Yang di sinematik itu kan timingnya bener dipasin sama lagunya tuh biar enak gitu loh. Soalnya kalau mata sama telinga bareng tuh kan kayak enak banget gitu nggak sih, ada kenikmatan tersendiri. Yes, gitu. yes. Itu si I-nya yang banyak di situ. Gitu guys, kurang lebih. What a hardworking what you are. Ini Hana ya. Neng Hana emang the best lah. Ini di Bandung di mananya ya? Siapa tahu besok saya berniat ngegojekin donat selusin. Ini Pak Soma dari Bandung. Di daerah Dago, Pak. Daerah Dago, Rolling Glory Jam. Ini websitenya mungkin gua ini aja kali ya. Ya, Rolling Glory. Rollingglory.com ya? Iya, Rolling Ya. Gokil websitenya. Contact us. Oh, contact us ternyata bisa submit segala macam. Gue tadi berharap ada alamat. Ya, di Jalan Dago, mungkin dibacain aja deh, mungkin Jalan Dago. Di Google Map ada kok kalau nge-search. Rolling Glory. Tuh, Pak Soma. Ininya ya, donatnya ya, ditunggu tuh. Malah pada minta donat jadinya. Seru ya kalau di
Chatnya Kalau rame. betul betul. Nggak, ini the power of community juga sih, dan Hmm. sudah lumayan pede buat running yang gini-gini karena gue yakin kita butuh juga yang kayak gini. Ini different media nggak ada. Menurut gue kalau media besar tidak akan kayak begini intens Hmm. dan personal. Maksudnya Iya, jaraknya. Dan gue jauh lebih seru. suka kayak gini. Gitu guys. Jadi sudah 1 jam lebih ini sekarang kita. Mungkin Mas Amatir juga sudah harus sibuk yang lain-lain juga kan. Sudah. Eh, Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat show ini terutama. Behind Jam is Betul. pilot episode anyway, sekali lagi. Ya. Mungkin tadi ada yang kelewatan Hmm. banget kan di ujung. Tahan dulu lah Ya. Lan yang mau tidur. Nih ininya giveaway-nya belum ditutup loh, udah mau cabut. Oh ya, yang kalau ke channelnya kayak sudah tersampaikan juga betapa aku, wah ternyata kayak gini. Itu sudah secara implisit tersampaikan, sangat seru sih, sangat seru. Chatnya juga aktif banget. Lalu kayak ngerasa obrolannya personal, sangat sangat senang dengan cara ngobrol yang kayak gini. Jadi kayak apalagi kan Crash Request itu game personal gitu ya. Jadi kayak kalau Personal yang diobrolin dibalas personal, personal juga ya. ya jadi yang diobrolin juga enak gitu. Masa saya kalau tanya yang itu aku oh nanti. Saya kalau tanya personal tambah seru. Kenapa kok tadi cerita itu ya? Itu kayak mengalir begitu saja gitu. Kayak mengalir begitu saja gitu. Seru-seru sih. Thank you banget udah kasih kesempatan yang kayak gini. Harapannya sih sebenarnya Nah ya, suatu that's saat lagi ada kesempatan apalah yang bisa bikin datang lagi ke interview yang serupa di sini. Entah nanti saya. dengan alasan apapun atau topik apapun gitu. Oke oke, teman-teman. Jadi begitu. Malah aku yang request Lu ini. lu ditantang nge-stream juga di Twitch malahan. Nggak ada niatan buat nge-stream. Oh, nanti kalau jika pun yang ngetrim yang main Riva aja deh. Kayaknya lebih jago daripada kamu. Kita Ditangkap. gameplay, aduh. Heristo, aduh. Kadang-kadang tuh kalau mau pamer apa gitu kan, kan biasanya ya Iya, ngerti sih bener. kadang-kadang kan kalau gameplay tuh harus ada yang di showcase gitu, maksudnya kayak skill lo jago atau apa lah gitu Ya, kan. aku masih mau kasih satu trivia deh. Es, Jadi, menarik kan nih. kita kan bikin pilgrimage run kan di Racing Base. Jadi, itu tuh beneran satu mode di mana dari awal sampai akhir harus bisa selesai tanpa mati sama sekali. Jadi, basically itu kayak Mhm, ngerasain bener apa yang bener Timmy rasakan dari awal sampai akhir itu kan nggak mati kan. mhm. Nah, semua fitur di game itu kan harus dites tuh. Ya. Si Riva itu pernah ada seminggu cuma pengen ngetes si pilgrimage ini, nggak pernah berhasil. Jadi di kita tuh nggak ada yang pernah berhasil pilgrimage. Itu gila sih. Itu Act 4 itu udah capek, dia tuh udah muka itu Iya, udah karena kayak down gitu loh, udah kayak down. durability kan. Kalau Iya, begitu juga durability. durability. Udah nggak sekedar apal atau apa durability. Lalu begitu selesai itu dia kayak beredek, kayak minum yang banyak dulu, istirahat dulu, baru mulai pusing lagi. Dan kita belum pernah beresin. Akhirnya ada orang beres kayak, wah anjir senangnya 2 gitu. Satu karena itu, satu lagi karena iya berarti gak error. Wah, ya ini trivia nih. Ternyata belum diselesaikan sendiri sama devnya, guys. Ini Gila ya kalau mode yang kalian tonton yang running ini sekarang itu pilgrimage mode yang dibahas-bahas tadi. Dibahas barusan. Itu lu kalau ngeliat game kayak apa dan ngelihat orang bisa namatin itu dengan sekali tarik nafas gitu. iya, iya. Satu kali run itu gitu. Gila, gila. Gila. Meanwhile Ya, si apa ya threshold untuk dapat medali di situ yang bikin Riva. Masa itu tuh gameplaynya Riva. Jadi kayak I dia tuh see. udah apal, udah kayak nemuin celah-celah tercepat lah biar bisa speed run gitu. Cuma kalau disuruh durable selama 5 6 act itu ya gila juga. Beda lagi ceritanya. Sips. Jikalau begitu, Eh, terima kasih the last trivia-nya. Sangat sinkron dengan apa yang gue tampilkan soalnya. Ini, guys, ini jangan dibilang gampang loh ini yang kalian lihat ini nih. Ini semut gini nih. Coba dulu gimana game ya, makan coba dulu rame. game ya. Oke, kalau gitu mungkin kita tarik giveaway-nya ya sekarang ya. Sudah ada 8 entrance, 31 tiket dibeli. Oke. Kita close kali ya. Ada yang mau entry lagi nggak nih? Gue kasih kesempatan nih. Yang mau entry ketik tiket
Ya kalau tidak ini ya untuk next time lah dong. Pasti masih ada. Itu pokoknya ada di bawah semua gimana cara dapetin Nonsense gitu-gitu. Nah, Pota kan baru masuk. Apa udah? Udah. Oke, gua close, gua ini draw winner. Drum roll. Oh, udah keluar namanya. Ya ampun. Mana? Kepencet 3 kali dong. Nggak, itu tadi yang pertama yang menang Dawn Morning Light. Ya, nih Ah, guys. yeay. Selamat ya. Ternyata munculnya di bawah ya. Iya, dan munculnya di bawah taunya. Yang pertama keluar Dawn Morning Light. Sayang banget lah Lang tuh, sedikit lagi padahal. Oke. Nanti bakal gue hubungi. Apa akan ada key tambahan? Kalau ada key tambahan, Neng Hana, kasihlah Lan aja, beh. Itu tuh, kasihlah Lan aja. Enggak pak, ada 2 sebenarnya. Satu personal dari gue. Wih. Karena episode pilot gitu, gue mikirnya kayak kayaknya satu ini nih. Gue ada gamenya ternyata. Oh. Luar biasa. Thank you. Hmm. Thank you. Oke, tuh, Wahlan. Buat yang lain jangan berkecil hati. Belum tidur ternyata. Masih ada ini dan mungkin di next time bisa gue giveaway lagi juga gitu. Jadi ini aja, diceki-ceki aja, dan terutama sih yang paling penting sebenarnya itu yang di samping sebelah sana paling pojok kanan itu dicek gamenya. Terima kasih Mas Amatir. Selamat malam, dan buat yang lain juga thank you banget yang udah nonton. Si Riva ada ngechat, aduh ketahuan nih belum namatin. Dibocorin. Terbongkar sudah. Ya, terima kasih. Kesempatannya sangat epic. Terima kasih juga, terutama Neng Hana dan Toge juga. Thank you yang udah join. Pak Soma, next time ya. Gue tahu nih game untuk lo, Pak. Apalagi ya? Gue belum memikirkan closing atau apa-apa sih sebenarnya. Jadi ada satu kalimat. Pilot. Ada kalimat terakhir atau apa mungkin, Mas Matir? Sebelum ciao mungkin. Kalimat terakhir. Ya, thank you sih atas kesempatannya. Thank you juga kalau buat teman-teman yang di chat juga kayak ada antusias, bahkan ada yang udah beli gamenya. Thank you. Kayak aku tuh kayak nggak gimana ya, kayak jarang banget dengar support dari lokal community lah kasarnya kayak gitu. Soalnya kan ya game dev Indo juga di lokal masih masih agak berbeda kan game yang dimainin di lokal. Jadi kayak senang ada kesempatan seperti ini. Dukung terus guys. Ya, saya juga akan dukung channel ini. Saya sudah Terima kasih. Oke, jika demikian, see you guys until next time di Behind Jam episode 2. Bye-bye.